Halo sahabat militer, perjuangan Kementerian Pertahanan Indonesia dinilai sangat gesit nih guys. Mengapa tidak? Kabarnya Kementerian Pertahanan Indonesia terjun langsung meninjau ke berbagai negara dalam melirik jet tempur yang tepat, tentunya untuk memperkuat Swabuana Paksa atau sayap pelindung tanah airku. Nah, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan guys. Memang sudah saatnya Kedirgantaraan Nusantara butuh wajah baru dalam menjaga wilayah NKRI serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan global, khususnya kawasan Indo-Pasifik. Pilihan jet tempur yang tepat kali ini jatuh pada Dassault Rafale, yang tak lain dijuluki sebagai Squall dalam bahasa Inggris, yakni pesawat tempur serbaguna generasi ke-4.5. Nah, kali ini kita akan membahas seperti apa sih jet tempur Rafale dan bahkan kabarnya Indonesia digadang-gadang akan menjadi produsen jet tempur Rafale setelah dapat transfer dari teknologi Prancis. Wah, pada penasaran kan guys? Just langsung saja kita simak dalam video tayangan berikut ini. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. Sebelum membahas lebih jauh, penting diketahui bahwa jet tempur Rafale ini adalah jet tempur serbaguna bermesin 2 dan bersayap delta asal negara Prancis yang dibuat oleh Dassault Aviation. Rafale diperuntukkan sebagai pesawat yang dapat berpangkalan di daratan maupun di kapal induk. Jet ini dirancang oleh Aviance Marcel Default Brigade Aviation atau AMDBA. Dilansir dari wikipedia.org, Rafale adalah wujud dari program standarisasi ambisius militer Prancis untuk visi 2025 hingga tahun 2030, yakni sebagai pengganti 5 pesawat yang bertugas di Angkatan Udara Prancis dan Angkatan Laut Prancis. Selain untuk digunakan di negara asalnya, pesawat ini juga dijual untuk kebutuhan ekspor. Meskipun beberapa negara menyatakan minatnya untuk memiliki Rafale, namun belum ada nota resmi pemesanan lintas negara yang disepakati. Keunggulan lain yang dimiliki pesawat tempur ini disebut mampu membawa berbagai senjata ampuh, mulai dari rudal meteor, yakni rudal udara ke udara jarak jauh, buatan produsen rudal Eropa MBDA. Selain itu, jet ini juga dapat diperlengkapi dengan senjata nuklir dan rudal jelajah yang akan menjadi andalan paket senjata jet Rafale. Dilansir dari republika.co.id, pesawat Rafale untuk versi Angkatan Udara diketahui dapat membawa muatan lebih dari 9 ton, dan sedangkan versi Angkatan Lautnya dapat membawa muatan hingga 13 ton. Senjata-senjata tersebut berada di jangkauan Sidewinder, Apache, Harpoon, LRM, PGM-100, Magic, dan juga Mika. Rafale juga dapat membawa rudal anti kapal, rudal dari udara ke udara, rudal Scalp, dan dapat menembak sasaran di darat lebih dari 300 km. Bahkan pesawat ini dapat membidik 8 target berbeda pada saat bersamaan. Nah, pada armada yang tepat, Indonesia akan disambut dalam latihan militer dengan kelompok-kelompok elit yang memiliki pandangan strategis yang sama akan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, di mana letak geografis NKRI merupakan jantung wilayah ini. Dalam konteks ini, pesawat tempur Eurofighter Typhoon dan Sukhoi Su-35 dikenal sangat tangguh dan merupakan pilihan favorit banyak negara-negara di dunia. Namun, keberadaan Rafale dapat dikatakan memiliki added value yang bisa menutupi kekurangan dari Eurofighter Typhoon dan Sukhoi Su-35 dalam mengembangkan pertahanan Indonesia serta diplomasi internasional. Prancis tentu menyadari peran penting Indonesia dalam konteks ini, sehingga akan memiliki kepentingan tersendiri agar kebutuhan suku cadang, latihan, serta pengalaman tempur para pilot Indonesia terpenuhi secara optimal. Titik ini sangat penting dipahami secara politik internasional, di mana nilai mitra strategis Indonesia dapat diperhitungkan. Dalam hal teknis, selain dikenal sebagai pesawat tempur serbaguna yang mampu berpangkal di darat maupun di kapal induk, Rafale juga teruji di berbagai laga, di antaranya yakni pernah terlibat Operation Hercules di Afghanistan, kemudian patroli di Libya, serta menghantam basis ISIS di Syria.
Kemudian jet tempur asal Prancis ini makin diperhitungkan lagi sebab baru-baru ini menjadi game changer Angkatan Udara India dalam menakar perseteruan perbatasan India-Cina. Hubungan baik antar negara Indonesia dan Prancis berlanjut. Tim Dassault Aviation menemui pihak Kementerian Pertahanan pada Kamis 11 Februari 2021. Kedua belah pihak membahas soal kerjasama akuisisi pesawat jet tempur multi-role Rafale produksi perusahaan asal Prancis tersebut. Dilansir dari laman resmi Kemhan, pihak yang mewakili Kementerian Pertahanan dalam pertemuan itu ialah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, yakni Majen TNI Dadang Hendrayuda, dan didampingi oleh Dirtek Indan yakni Laksma TNI Sriyanto. Dadang menerima kunjungan dari tim Dassault Aviation Prancis. Dalam keterangan pers, Dadang menyatakan pertemuan itu merupakan perkenalan perusahaan Dassault Aviation Prancis yang diwakili oleh Vice President Business Development, yakni Jean-Claude Piquirillo, dan Vice President Offset Dassault, Michael Peskov. Kedua belah pihak berharap pembahasan offset pengadaan pesawat Rafale ini berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan dan memberikan kemajuan di kedua pihak. Dengan kerjasama itu pula diharapkan dapat memajukan industri pertahanan Indonesia, serta segera dapat diwujudkan. Sebelumnya pemerintah Indonesia dikabarkan ingin lekas menyelesaikan kesepakatan pembelian 48 pesawat jet tempur Rafale dengan Prancis. Hal itu dilansir dari situs berita Prancis La Tribune pada Jumat 12 April 2021. Yang mengutip sejumlah sumber menggambarkan negosiasi antar dua negara berjalan baik terkait penjualan 48 unit Rafale kepada Angkatan Udara Indonesia. Kedua negara juga disebut berniat melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan dan digadang-gadang menjadi produsen jet tempur Rafale. Nah, sahabat militer, sekarang udah pada tahu kan seperti apa kecanggihan dari jet tempur Rafale? Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasanmu. Yuk like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari teknologi militer. Jangan lupa tinggalkan komenmu di bawah. Thanks for watching.